I mean, it's what Rookies Cup is all about, isn't it? You know, riders from all over the world getting this kind of opportunity on the big Grand Prix stage. And, yeah, it's Indonesia that's come out on top this time around. Malaysia second, you know. Malaysia second, hampir ditampar Vega dah. Ada pembalap Malaysia di sana. Yes, thank you very much. Alhamdulillah. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And yeah, I'm very happy because I can double winner this week. It's a perfect week, perfect weekend for me because yeah, I don't know, I cannot say more. Just I'm really happy. And yesterday was so good, the race, and today also good. I'm really happy, and I just cut my mustache. It's more aero. You had a bet, and when you win, you will shave your mustache. Yesterday, and I shaved my mustache, and now looks good. So congratulations. thank you. And thanks to my team, Astron Racing team. Thanks to all my sponsor, thanks to my family, my father, my mother, my sister, my friend, and thanks to Pak Agung, thanks to Guillermo, thanks to Pak Anggono, all, and also especially all sponsor and especially Indonesian fans. Thank you so much for thank you for support me always. Thank you. It's one of those ones where if you have too big a crash at Arrabbiati, you might end up in his back garden. That's right, but it's a lovely little village, a very old town there with some little sort of castle in the middle of it, wonderful little cafes. Itu pembalap Malaysia rupanya. Oh, Indonesia Raya berkumandang. Yo, minasan konnichiwa. What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya kebetulan baru pulang kerja, baca-baca komen. Ini ada yang menarik, teman-teman sekalian. Setelah saya mengupload tentang double winner Vega kemarin, Vega Eka Pratama, yang mengalahkan, mungkin judulnya sedikit provokatif buat orang Malaysia, saya ngomong Vega tampar, double winner Vega tampar pembalap Malaysia. Dennis ini kayaknya, Dennis namanya, Dennis Hakimi. Dennis ini kayaknya Chinese, tipe Chinese ya. Ya di Malaysia, orang Chinese Malaysia, mereka bangga ngomong Chinese Malaysia karena mereka seperti alergi ngomong Malaysia dipukul rata, in general Malay. Ingat waktu jurnalis Amerika ngomong Presiden Cina datang ke Malaysia itu salah karena negara Malaysia itu negara miskin, is barely eating katanya. Waktu itu terjadi banyak sekali perselisihan antara ras di Malaysia, terutama saya lihat ada orang India ngomong Malay is different, we are not Malay, we are Indian. Saya ketawa. Padahal jurnalis Indonesia itu ngomong Malaysia ya pukul rata semua in general. Jadi Chinese Malaysia itu bangga disebut we are Chinese Malaysian Chinese, bangga dia. Saya pernah ketemu juga di Tokyo, mereka bangga. Beda dengan suku Chinese Indonesia, mereka nggak suka dipanggil Chinese, mereka lebih suka di Tionghoa atau Cindo. Cindo lebih lebih akrab, dan Cindo itu kayaknya orang etnis Tionghoa Indonesia sendiri yang menciptakan. Dan kita di Indonesia, saya sendiri punya teman orang Cindo Indonesia di sini. Setiap bertemu dia chef ya, dia manager, chef dia. Dua orang setiap ketemu saya bahasa Indonesia, dimanapun kami bertemu di tengah kafeteria yang penuh dengan orang asing, kami berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia malah medok lagi. Kayaknya dia Cindo Surabaya dia. Jadi
kayaknya supporter ini yang menarik ya, baru saya temukan. Pendukung di Malaysia itu juga beda-beda tergantung olahraganya. Kalau badminton kayaknya banyak Chinese-nya Malaysia. Kita panggil Chinese saja ya karena dia bukan Cindo Indonesia. Mereka beda. Di Indonesia apa? Cindo, Tionghoa Indonesia itu kita anggap sama derajatnya sama semua di Indonesia. Nggak ada Melayu, Mahawangsa, status quo, enggak. Kita di Indonesia hak dan kewajiban antara orang asli pribuminya dengan Tionghoa, dengan Arab. Ada sedikit India juga di Medan, keturunan European, itu semua sama rata. We are all Indonesian. Makanya Tionghoa Indonesia itu, Cindo Indonesia lebih nasionalis. Lihat kemarin waktu nonton bola, yang maki-maki orang Cina itu orang Cindonya Indonesia. Yang nyuruh-nurunkan banner karena di waktu supporter kita bertandang ke Cina, kita dimaki-maki, kita diteror, sempat banner kita disuruh turunin. Nah, waktu di GBK Cina datang ke Jakarta, itu saya lihat klipnya, beliau itu Tionghoanya, Cindonya Indonesia yang maki-maki dalam bahasa Mandarin, terakhir bahasa Inggris, dia suruh turunin. Jadi lihat sekali Tionghoa Indonesia itu sangat sudah Indonesia. Saya pun nggak enak manggil dia Tionghoa lagi ya. Cindo pun nggak enak rasanya. Tapi ya gimana lah, kita banyak etnis namanya di Indonesia. Etnis Batak, Medan. Ya, saya panggil Cindo itu saya anggap seperti saya lah orang umpamanya orang Jambi, orang Padang, orang Batak, umpamanya orang Jawa ya, kayak Cindo itu sebagian kita anggap suku, salah satu suku di Indonesia aja. Jadi ini yang menarik ya. Yang menarik itu ternyata banyak komen dari yang tipe C. Saya bisa tebak mungkin Dennis ini tipe C, Chinese-nya pembalap, karena ini olahraga mahal ya, nggak bisa modal ubi kayu, ini nggak bisa modal halusinasi, modal mimpi nggak bisa. Ini balap ini butuh uang, apalagi latihan aja, geber-geber latihan kan buang. Ini masuk akal, kalau saya salah tolong dikoreksi. Tapi nama hakimnya sedikit saya meragukan. Tapi kayaknya dia tipe C, Chinese ya. Jadi yang komen ini kayaknya banyak lebih walaupun masih ada rasa menghina, ngomong stupid, bodoh, tapi lebih sedikit polite dari yang tipe M, yang Malay ya. Yang Malay ini memang bodoh betul. Dari komennya aja pokoknya nggak superiority complex, nggak mau terima, pokoknya dia aja yang hebat. Dan malah dia pamer kebodohannya dari komennya. Kalau yang dari penggemar, saya nggak tahu ini pasti tipe C, yang Chinese Malaysia, tapi komen mereka sedikit agak lembut dan beradab sedikit, walaupun ada menghina. Tapi dia ada yang menyalahkan saya di komen dia ini, menyalahkan saya, kenapa kamu menghina kami Malaydes. Saya kaget. Kayaknya dia ini nggak tahu. Ya, okay, let me explain why we call you Malaydes. Okay, Malaysian used to, I don't know, not all, but half of Malaysian used to call Indonesian. I'm just pushing back what the Malaysians say, negative perception about Indonesian. Malaysian used to call Indonesian Indo-dog, mean like Indonesian dog, Indonesian donkey, Indodes, even Indodes, right? I don't know what the connecting relevancy Indodes, we will talk about that later. And then what is Konoha? So I just pushing back all my stuff, yeah. All my content like directly challenge the negative perception of Malaysian toward Indonesian, yeah. That's it. We not start. In Indonesian we call kamu jual, saya beli. Alright. Jadi sepertinya mereka ini mungkin tipe C-nya, nggak tahu kenapa ada panggilan Malaydes itu ini.
Malaides itu kan konotasinya, des itu kan tanah, ada hubungan relevansinya ke Bangladesh, India, apalah sejenis itulah, Asia Timur seperti itu. Sementara di Indonesia nggak ada. Yang lucunya orang Malaysia itu malah manggil, saya sering baca komen mereka ngomong Indodes. Apa hubungannya? Nggak banyak orang Bangladesh di Indonesia itu. Berbeda seperti di Malaysia. Malaysia itu banyak sekali. Saya pernah lihat YouTubernya ngomong apa Sungai Buloh kalau nggak salah ya. Sungai Buloh katanya itu udah seperti tempatnya negaranya Bangladesh. Kuala Lumpur itu udah seperti Kuala Dhaka, itu bisa dilihat sendiri, dibuktikan sendiri, bukan apa bahasa-bahasa yang dibikin untuk menghina tapi tidak terbukti, enggak, itu sesuai bukti. Jadi kita spesialis channel ini cuman kontra narasi. Setiap channel saya nggak pernah memulai duluan. Pertama, channel saya berubah di saat mereka ngomong, "Hei, kamu babu ya di Tokyo. Salam sama babu-babu di Tokyo ya." Di situ saya udah limit sabar saya sudah batas dengan orang-orang Malaysia. Ini dari dulu sebenarnya, dari tahun 2000 saya melihat mereka, cara mereka menghina TKI, komen-komen mereka, babu, apa IQ 78, macam-macam. Akhirnya sampai saya sendiri di gitu, saya beri bukti dengan baik. Mereka juga denial syndrome, mereka nggak menerima, ya akhirnya oke, kita bikin kontra narasi. Itu sangat bagus buat orang Indonesia dan Malaysia itu sendiri. Ya, Malaysia itu biar dia tahu bahwa jangan hidup dalam tempurung, bahwa semua orang Indonesia itu 280 juta, yang ke Malaysia yang jadi babu, jadi kerja kasar itu berapa persen sih? Ya. Sama dengan orang Malaysia, banyak jadi kerja keras, gaji buruh, ambil buah di Australia. Pendatang haram paling banyak itu orang Malaysia di Australia. Jadi ini tipenya. Saya ketahui rupanya penggemar MotoGP, badminton, saya rasa saya bisa tiba itu tipe C yang paling banyak, Chinese-nya. Jadi mereka ini nggak begitu bersatu. Bola kaki ini yang brutal, bola kaki ini tipe M banyak. Ini yang brutal, yang ngomongnya sombongnya minta ampun, denial syndrome-nya, superiority kompleknya lengkap, halusinasinya. Sampai TMJ sendiri ngomongkan bahwa mereka orang Malaysia itu banyak berhalusinasi, menganggap timnas mereka itu setara Brazil dan Argentina. Jadi kalau kalah nggak terima, suka maki-maki. Jadi itu saja teman-teman. Jadi for those who Malaysian, if you don't know why we make this kind of channel, we just pushing back the negative narration from Malaysian toward Indonesia. That's it. In Indonesia we call kontra narasi. Yeah, that's it. You don't know what is Malaides, what it is. I think you can search, you can find out by yourself. Jadi itu saja teman-teman, video hari ini. Semangat terus. Terima kasih yang sudah subscribe. Jadi channel kita udah mulai dikunjungi. Biasanya banyak tipe M aja yang datang. Tipe M ini kelihatan sekali gobloknya. Ngomong-ngomong nggak keruan. Ada yang pernah ngomong, kamu orang Bangla ya? Saya ketawa. Terus yang ngomong, perempuan dia. Orang Melayu perempuan. Dari namanya saya bisa baca ya. Namanya mirip nama nenek saya lagi. Aisyah. Ketawa, saya jadi ingat nenek saya jadi sopan ya. Terus yang ngomong, Makcik Aisyah ini terlalu sering bergaul, mungkin terlalu mencintai orang Bangladesh. Jadi semua orang, Makcik pikir orang Bangla, langsung dia diam. Ketawa. Terus yang ngomong, orang Bangladesh terus terang lebih ganteng, lebih maco dari orang Melayu Pondan Malaysia. Ya, kita admit itu. Kita lihat video-video orang cewek Malaysia mengakui mereka lebih suka cewek orang Bangla. Karena orang Bangla lebih menghormati wanita, nggak pernah pakai uang wanita. Rupanya cowok Melayu ini suka pinjam-pinjam ngerjain ceweknya. Pinjam utang gitu. Jadi, begitu saja. Oke, lihat lagi Racing Vega setelah ini. See you next time. See you next video. Bye-bye. You finally did it! Tell us how difficult this race
humble and how are anaknya, you senang feeling at dia. the moment? Yes, thank you very much. Yeah, today the race was really difficult because it was big group and wow, I didn't expect in that one was so many riders like that. Well, it's difficult race, but I'm really happy because finally I get the first position and I'm the winner for today. Yeah, tomorrow also I hope. And yeah, I want to say thank you to Allah Subhanahu Wa Taala and thanks to my team, Astral Racing team, and Thank you thanks to to Allah my Subhanahu Wa Taala sponsor, tuh. MS Alhamdulillah tuh ya. Om Gilang, thanks to my family, ayah, mama, my father, mother, and thanks all Indonesian people who. Vega, you finally did it. Tell us how difficult this race was and how are you feeling at the moment? Yes, thank you very much. Yeah, today the race was really difficult because it was big group and wow, I didn't expect in that one was so many riders like that. Well, it's difficult race, but I'm really happy because finally I get the first position and I'm the winner for today. Yeah, tomorrow also I hope. And yeah, I want to say thank you to Allah Subhanahu Wa Taala and thanks to my team, Astral Racing team, and thanks to my sponsor, MS Gloverman, Om Gilang. Thanks to my